Akhir tahun ini, masyarakat Kota Medan dihadiahi dengan kado jalan rusak imbas proyek korek-korek drainase. Tensi warga naik karena harus mengeluarkan uang ekstra guna memperbaiki akses jalan ke rumahnya secara mandiri atau hilangnya kenyamanan saat berkendara hingga menimbulkan kecelakaan. Meski banyak yang mengeluhkan dampak proyek gawean Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Kota Medan itu, masyarakat enggan angkat bicara. Mereka apatis pengaduan yang diutarakan hanya sia-sia karena dibawa diam, atau sebaliknya disalahkan karena membangun akses masuk rumah maupun tempat usaha di atas tanah pemerintah. Hasil pantauan aktual online.co.id sejak 19 Desember 2023 hingga berita ini diterbitkan Rabu 20 Desember 2023 siang. Memang di beberapa ruas jalan, proyek drainase telah ada yang siap, namun tidak tuntas karena material tanah sisa pengorekan ditumpuk di satu tempat dan menjadi sumber lumpur. Pakar tata kota Jaya Arjuna menyatakan bahwa kondisi ini terjadi karena Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, khususnya para pembisik menantu presiden itu tidak mengerti manajemen proyek, sehingga pelaksanaan pekerjaan mengabaikan dampak lingkungan sekitar. Wali Kota Medan tidak memahami apa yang disebut manajemen proyek. Contohnya, udah hampir selesai, dianggap selesai, udah dibayar, lampu pocong, ternyata harus dibalikkan. Itu artinya apa? Mereka tidak mengerti manajemen proyek. Orang udah dibayar itu artinya pekerjaan sudah selesai. Sekarang udah selesai dinyatakan gagal total, itu artinya wali kota tidak paham. Nggak pun wali kota, orang-orang wali kota tidak paham apa itu manajemen proyek. Nah itu dia, termasuk unit-unit yang dipasang di mana-mana ini. Tidak sedikit proyek drainase ini yang masih dikebut untuk selesai, namun mengabaikan keselamatan pengendara dengan membiarkan jalan berongga antara aspal dan yudik, rawan amblas, dan lubang menganga tanpa ditandai dengan batas pengaman yang laik. Jika kurang yakin, melintas saja di Jalan Bahagia Medan. Mulai dari persimpangan HM Joni, Pasar Merah hingga Simpang Turi, jalan berlubang campur lumpur. Kabel-kabel disangga dengan bambu, pinggiran aspal rawan amblas karena belum dipadatkan sehingga pengendara yang lewat harus saling mengalah agar tidak terjerembab. Akses jalan dari aspal ke rumah warga tampak masih dihubungkan dengan papan atau penutup yudik. Ada pula galian hingga membentuk lubang besar di tikungan jalan pelajar. Penandanya hanya seutas tali warna hitam dan kuning. Jika tidak hati-hati, pengendara bisa terjun bebas ke dalamnya. Pagi tadi, di ruas Jalan Bahagia Bypass, tim juga mendapati warga sedang mencangkul, mengangkut, dan meratakan tanah sisa korekan paret ke akses jalan keluar masuk rumah mereka menuju aspal yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Maklum, sudah beberapa hari usai proyek selesai, pekerja menghilang tanpa merasa bersalah karena merusak jalur hilir mudik mereka ke rumah. Selain pengorekan drainase ini, warga juga mengeluhkan pembangunan jembatan di Jalan Abdullah Lubis Medan. Proyek dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah ini dinilai telah menutup akses saluran drainase dan membuat jalan air selokan menguap sejak bulan September 2023 lalu. Lokasi usaha di sekitar proyek juga sepi karena terputusnya akses jalan. Sisa pengerjaan proyek ini sekitar 10 hari lagi. Namun di lokasi, Aktual Media Group mendapati para pekerja masih sibuk menggali dan merangkai besi pondasi. Plan proyek yang sempat dipampang kini menghilang. Lagi-lagi, warga enggan mengutarakan komentarnya karena tidak siap dianggap melawan. Jaya Arjuna juga membeberkan bahwa proyek-proyek yang sedang dikerjakan Pemko Medan saat ini bukanlah ide baru. Sejak tahun 2011, Pemprov Su telah mendesak Wali Kota Medan sebelumnya untuk melaksanakan tugas tersebut, namun tidak sanggup. Yang dikerjakan oleh Bobi dengan Yuditnya itu bukan pekerjaan baru, itu pekerjaan lama tahun 2011. Itu sudah dirancang oleh Pemprov Su dengan PU dulu, sudah dirancang bagaimana membangun sistem drainase Kota Medan. Sudah ada rancangannya semua, di semua titik sudah ada apa yang dikerjakan, sudah ada. Berarti bukan ide dari wali kota yang saat ini? Bukan, 2011 aku punya datanya. Ia juga menyesalkan bahwa pekerjaan drainase ini hanya sekedar
korek-korek paret, memasang yudik, lalu ditinggal pergi. Alhasil, banjir masih terjadi dan jalan masyarakat rusak. Dari Medan, Sumatera Utara, Prasetyo dan Abel Serait melaporkan.